Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube kita, Journey to Turkey. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang distrik Fatih yang merupakan pusat di Istanbul pada masa Kekaisaran Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Istanbul telah menjadi salah satu kota terpenting dan terbesar di dunia selama sekitar 3000 tahun. Distrik yang paling penting di Istanbul, yang terletak di persilangan benua Eropa dan Asia, adalah Eminönü dan Fatih. Distrik Fatih mencakup sebagian besar wilayah yang dikenal sebagai semenanjung sejarah. Distrik Fatih juga dikenal sebagai Surici karena dikelilingi oleh dinding di masa lalu. Nama distrik Fatih diambil dari Fatih Sultan Mehmed yang menaklukkan Istanbul. Para wisatawan sering menghabiskan waktu di distrik Fatih dan Eminönü ketika berkunjung di Istanbul. Di distrik ini juga terdapat banyak hotel-hotel. Salah satu struktur terpenting dari distrik Fatih adalah masjid dan kompleks Şehzade Mehmet. Şehzade Mehmet adalah putra pertama dari Kanuni Sultan Sulaiman, salah satu sultan paling penting dari Kekaisaran Ottoman. Ibunya adalah Hürrem Sultan. Şehzade Mehmet meninggal pada usia 22 tahun. Alasannya tidak diketahui, tetapi dikatakan bahwa dia meninggal karena penyakit cacar pada saat itu. Karena kematian yang tidak terduga dari Şehzade, Kanuni Sultan Sulaiman sangat sedih dan memerintahkan Mimar Sinan untuk membangun sebuah masjid di tengah-tengah Istanbul untuk putranya yang telah meninggal. Lalu, Mimar Sinan menghitung pusat geometris Istanbul dan menempatkan sebuah batu di sana. Pusat Istanbul sekarang berada di sudut dinding luar Masjid Şehzade Basi ini. Di sana terdapat pilar marmer berwarna hijau yang dapat berputar mengelilinginya. Namun, karena kenaikan permukaan tanah, tiang tersebut sekarang tidak dapat berputar lagi. Masjid Şehzade memiliki rahasia lain. Di dalam celah, di salah satu jendela masjid ditemukan surat dalam botol kaca. Surat tersebut ternyata ditulis oleh Mimar Sinan. Di dalam suratnya, Mimar Sinan menjelaskan bagaimana memperbaiki lengkung masjid untuk membantu para arsitek di masa depan dalam perbaikan masjid. Berkat surat Mimar Sinan ini, banyak masjid dapat diperbaiki dengan mudah pada saat ini. Dan surat ini masih terpajang di Istana Topkapı hingga saat ini. Makam Şehzade Mehmet terletak di halaman Masjid Şehzade. Jadi di Turki, makam adalah sebutan sebuah struktur arsitek berbentuk kamar di mana jenazah-jenazah orang penting dalam budaya Turki dimakamkan. Konon, Kanuni Sultan Sulaiman mengunjungi makam putranya setiap hari selama 40 hari tanpa henti untuk membacakan doa, dan beliau menangis di sana. Di sebelah kanan makam ada makam Şehzade Mehmet. Di tengahnya
ada makam Putri Humaysah Sultan, dan di sebelah kirinya ada makam adiknya, yaitu Shehzade Cihangir. Shehzade Cihangir memiliki kehidupan yang menarik karena memiliki kifosis sejak lahir. Jadi, kifosis adalah salah satu jenis kelainan pada tulang belakang yang mengakibatkan postur tubuh melengkung ke belakang secara tidak normal, sehingga menghambat aktivitas beliau sehari-hari. Dan beliau diberi nama Cihangir yang berarti membawa beban dunia oleh ayahnya sendiri, yaitu Kanuni Sultan Sulaiman. Sang putra yang bungkuk ini selalu menjadi bahan olok-olok dari saudara-saudara kandungnya. Namun, kakaknya Shehzade Mustafa sangat mencintainya dan selalu bersikap baik padanya. Shehzade Mustafa adalah putra Kanuni Sultan Sulaiman dari istri yang lainnya. Dia diadili karena memberontak terhadap ayahnya dan disiksa sampai mati di dalam tenda sultan. Kanuni Sultan Sulaiman dari balik tirai menyaksikan pembunuhan anaknya. Beberapa sumber menyatakan bahwa Hurrem, yaitu dari istri yang lainnya Sultan, berhasil meyakinkan Sultan Kanuni untuk membunuh putranya agar salah satu dari anak-anaknya menjadi sultan. Oleh karena itu, Cihangir sangat sedih setelah kematian Shehzade Mustafa. Beliau akhirnya meninggal pada usia 28 tahun. Beliau tidak tahan dan sangat sedih. Karena kematian Shehzade Mustafa, kematian Cihangir yang sangat dramatis karena kesedihan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, ini adalah salah satu kejadian paling menyedihkan dalam sejarah Kekaisaran Ottoman. Di dalam komplek masjid dan kompleks Shehzade Mehmed terdapat madrasah, penginapan, dapur umum, banyak makam dan pemakaman. Pemakaman di Turki mengacu pada area pemakaman kecil yang terletak dekat dengan tempat-tempat seperti masjid dan komplek. Madrasah Shehzade Mehmed ada di komplek, juga merupakan sebuah struktur yang sangat indah. Banyak murid belajar di madrasah ini. Di tengah-tengah madrasah terdapat sebuah komplek untuk berwudu. Salah satu struktur yang paling umum ditemui di distrik Fatih adalah kolam air atau susebili. Kolam air biasanya dibangun di sekitar masjid untuk membagikan air minum kepada orang-orang di daerah tersebut. Di halaman Masjid Shehzade terdapat kolam Rustem Pasha yang dibangun pada tahun 1562 atas perintah Rustem Pasha, menantu Kanuni Sultan Sulaiman. Struktur lain di dalam komplek masjid dan kompleks Shehzade Mehmed adalah timbangan air. Timbangan air digunakan pada masa Ottoman untuk mengatur tekanan air dan menyediakan air bersih bagi kota. Selama masa Ottoman, banyak bangunan yang terbuat dari batu ditemukan di Istanbul untuk berbagai keperluan. Struktur-struktur ini sederhana, tapi sangat berfungsi. Misalnya, batu sadaqah digunakan untuk mengumpulkan sumbangan bagi fakir miskin. Tentang batu sadaqah ini, kami menyarankan
agar kamu menonton video kami tentang Masjid Ayyub Sultan di episode sebelumnya. Salah satu bangunan lain yang sering ditemukan di masjid-masjid Ottoman adalah batu berkuda, yang dibangun agar orang-orang penting dapat dengan mudah naik ke kereta kuda mereka. Selain itu, ada juga batu hilang, batu tanda tangan, dan batu peristirahatan, dan masih banyak lagi. Namun, informasi lebih lanjut tentang bangunan-bangunan tersebut akan hadir dalam video-video kami selanjutnya. Dan juga, kalian dapat menemukan banyak informasi tentang budaya dan sejarah Turki di saluran ini. Fatih adalah salah satu daerah tertua di Istanbul. Di daerah ini, selain banyak karya sejarah dan sejarah Islam, terdapat juga banyak kedai atau toko-toko. Toko-toko atau kedai ini lebih terjangkau dibandingkan dengan tempat wisata lainnya di Istanbul. Jika Anda ingin berbelanja, Anda bisa memilih untuk mengunjungi kedai-kedai di Fatih. Di Fatih, Anda juga dapat menemukan restoran-restoran yang menyajikan masakan dari berbagai negara, seperti Suriah, Libanon, Uighur, Tiongkok, Malaysia, Indonesia, dan masih banyak lagi. Dan kami akan mengunjungi tempat-tempat tersebut di video-video mendatang. Terima kasih telah menonton video kami. Agar video-video yang lainnya akan tetap hadir di channel ini, dan juga dengan topik yang sangat menarik, jangan lupa untuk terus like video ini dan mengaktifkan notifikasinya. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.